Jadi memang Pak Ketua, Pak Wali, ini inisiasi dari Pak Kadishub, Pak Yozawardi, untuk menyebarkan lebah ini di Sumatera Barat dalam rangka pemanfaatan hutan sosial. Jadi diharapkan memang salah satunya kan ingin meningkatkan pendapatan petani yang tadinya mungkin merambah hutan ke ekonomi lain. Sekarang memang lagi viral nih yang terkait madu, galo-galo. Kemarin saya sakit flu gitu, bukan Omicron, bukan. Saya dikirim sama Pak Kadis oleh Pak Yos galo-galo 2 botol. Ya saya minum itu malam, pagi saya minum itu, sekarang udah baik. Memang sekarang lagi viral Pak. Jadi yang penting memang proses produksinya dan terakhirnya pengemasannya yang bagus. Yang Pak Yos kasih itu salah satu yang terbaik pengemasannya. Itu bisa belajar juga karena dari meningkatin value-nya dari produknya Pak. Meningkatin nilainya dari produknya. Semakin menarik packagingnya walaupun cost untuk packingnya naik sedikit, harga Pak. Kalau 1000 mili tadi 1 juta ya dari Padang Pariaman. Saya juga berteman cepat dengan Pak Yos masuk ke tempat-tempat binaan kita yang juga produksi madu galo-galo. Ya memang udah harga udah lebih tinggi Pak. Jadi di sini katanya masih agak rendah. Jadi kalau permintaannya udah naik udah tinggi biasa lebih karena rasanya ini khas kan. Rasanya khas beda sama madu biasa. Kadang kita makan itu Pak Ardi madu kadang agak enak kalau terlalu thick, terlalu kental. Tapi ini nggak terlalu kental ya. Terus rasanya ada asam-asamnya. Jadi untuk minum teh, kita tuangin ke teh, nggak usah pakai gula lagi juga enak sekali. Dari Dinas Kehutanan, Pak Yos dan tim juga kita siapkan cukup banyak Pak ya tahun ini ya. Tapi memang kita sebar seluruh Sumatera Barat. Harapnya ini jadi sumber ekonomi baru untuk Sumatera Barat, sumber ekonomi baru untuk kota kabupaten. Karena memang kedepannya juga nggak untuk kemungkinan saya rasa kita bisa ekspor kalau volumenya sudah mencukupi. Tapi untuk kebutuhan lokal aja kita masih agak kurang. Jadi tadi pas Pak Ketua bilang 200 mili, Pak Kadis langsung keluarin kalkulator. 200 juta tuh Pak. Langsung diralat 20 hilang kalau satu. Karena kita atur lagi biar saya balik-balik terus ke Darmasraya. Nah, kalau sekarang nanti saya nggak balik lagi. Saya kan mesti 3 tahun nih di Sumbar kan. Jadi saya bilang sama Dayos, kegiatan jangan dipadat-padatin aja Yos. Nah, ini dengan Pak Ardi, kita dari TKA ke Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera dan Masraya. Karena kebetulan kemarin kita tangkap 1 harimau di Kabupaten Agam untuk direhabilitasi di Darmasraya di Pusat Rehabilitasi Harimau. Tadi kita kasih namanya Yozawardi. Bukan. Namanya Putih Mawa Agam. Sekarang harimau itu lagi direhabilitasi di Darmasraya. Jadi kebetulan acaranya kita setting kebetulan ada harimau tertangkap. Jadi itu suatu edutourism. Saya juga baru tahu bahwasanya kita punya rehabilitasi harimau di Sumatera Barat. Jadi karena Pak Ardi. Pak Ardi kalau Butet teman sekelas saya waktu sarjana, Pak Ardi ini teman satu kampusnya di Belanda waktu S2. Nah, ini Pak Ardi. Untuk mengiring. Itu aja mungkin saya lebih kurang mohon maaf. Jadi nanti diatur lagi Pak Indra. Jadi memang dunia kecil ya Dayos ya. Ternyata pilot saya teman SMP-nya Pak Indra. Pilot, kalau itu bukan driver, pilot. Lihat aja cara bawa mobil kan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas sambutan. Jadi memang sekalian kita jalan pulang. Kebetulan saya ada buka acara lagi jam 7 di Padang. Gatheringnya Bang Nagari. Karena Pak Gubernur sedang tidak ke Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma itu aja.